Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus menjadi perhatian publik, termasuk dari kalangan pers. Pasalnya, Belait itu juga mengatur sejumlah pasal yang berkaitan dengan pers. Salah satunya adalah pasal penanaman modal yang harus melalui Undang-Undang Penanaman Modal, serta sanksi pidana bagi pers, yakni berupa denda 2 miliar rupiah. Padahal Undang-Undang Nomor 40 tentang pers telah mengatur hal tersebut, yakni Pasal 11 soal penambahan modal asing dan Pasal 18 tentang pidana denda sebanyak 500 juta rupiah. Oleh karena itu, Dewan Pers meminta kedua pasal itu tidak dimasukkan ke RUU Cipta Kerja karena bisa mengancam kebebasan pers. Ketika ada inisiatif muncul RUU Cipta Kerja, sebetulnya kan kalau lihat kita concern awalnya adalah bicara tentang bagaimana mendorong investasi. Sekali lagi itu kita menghormati lah. Hanya persoalannya ketika masuk pada ranah pers, menurut saya tidak tepat. Karena kenapa? Pertama tadi saya menyampaikan konteksnya bahwa sudah dominan ada di Undang-Undang Pers, di mana dua hal yang dibahas adalah pasal yang menyangkut tentang bagaimana menyangkut permodalan, di mana modal sebelumnya sudah diatur bahwa itu diatur dalam penanaman modal. Yang kedua, ketika bicara bahwa di RUU yang baru itu menyangkut bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini dilibatkan, ini artinya juga mencederai bagaimana kebebasan pers itu kan, di mana sekali lagi pemerintah tidak punya lagi kemudian menjadi artinya masih mengatur tentang hal itu. Yang tidak kalah penting lagi sebetulnya kan yang menyangkut tentang urusan investasi tidak hanya pemerintah, itu kan banyak pihak yang menyangkut itu. Jadi sekali lagi sebetulnya yang di undang-undang yang ada, undang-undang pers sudah cukup jelas, rigid gitu kan. Nah, hanya karena turunannya disampaikan yang baru malah menjadi bias, jadi itu bisa multitafsir gitu kan. Dewan Pers juga menyoroti sanksi pidana denda yang dinilai tak lagi tepat ditingkatkan karena persoalan yang perlu diperhatikan justru tentang profesionalisme pers. Nah, kemudian pasal yang lain terkait dengan sanksi dan pelanggaran. Kita jelas ini kita bukan persoalan kualitatifnya di mana berapa kasusnya, tetapi sebetulnya bagaimana mendorong kita profesionalitas para pihak, tidak hanya medianya, pelaku dunia usahanya, dalam ini persnya, insan pers, tapi juga aparat pemerintah, aparat penegak hukum, kejaksaan, kepolisian, bagaimana kasus-kasus yang ada, law enforcement-nya semakin jelas. Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Legislasi DPR Willy Aditya. Menurutnya kebebasan pers harus dilindungi. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan pers termasuk permodalan sebaiknya merujuk pada Undang-Undang Pers. Ada dua hal. Satu, intervensi pemerintah di dalam ruang kebebasan ruang redaksi. Itu yang kemudian yang saya bilang tadi tentang kebebasan pers. Tentu kita akan lindungi itu. Kita sadar betul pers ini kan pilar demokrasi. Tentu sama dengan eksistensi partai politik. Maka kemudian kita tidak akan bermain-main. Kita tetap komit untuk menjunjung kebebasan pers. Yang saya bilang tadi, problem utamanya lebih kepada bagaimana menegakkan etik itu sendiri. Kami meminta dari partai-partai politik, khususnya fraksi, tanggung jawab etisnya apa dari hal yang berada. Yang kedua, berkaitan dengan modal asing. Tentu ini menjadi catatan kita bersama. Kenapa? Pers ini kan corong. Pers ini membentuk opini publik, membentuk adab publik. Maka kemudian kita tidak bisa bermain-main bagaimana national interest kita terganggu. Maka kemudian teman-teman tetap spiritnya sama, bagaimana ini tetap menggunakan undang-undang pers yang sudah eksis. Willy juga menyampaikan DPR telah mengundang berbagai pihak seperti Dewan Pers dan sejumlah organisasi pers agar DPR bisa mengambil keputusan yang tepat dalam RUU usulan pemerintah tersebut. Nah, input-input yang diberikan oleh stakeholder secara langsung, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia, ini bahkan ada beberapa pakar kami undang, itu untuk benar-benar menjadi baseline dari fraksi-fraksi dalam penyusunan tim. Dan sejauh ini spirit yang berkembang, suasana kebatinan yang ada dan tumbuh di dalam panja itu sepakat bahwasanya ini dikembalikan ke dalam undang-undang pers yang sudah eksis. Kalau dikembalikan atau kan dicabut misalnya, ya. Cara mencabutnya gimana, Mas? Ya tinggal ditolak saja di dalam DIM. Jadi itu dibunyikan oleh DIM dari semua fraksi bahwasanya pasal ini ditolak, pasal ini ditolak, pasal ini ditolak. Itu lebih kepada, itulah di sanalah sejatinya DPR sebagai sebuah ruang pertarungan politik. Sejauh apa komitmennya?
Willy juga menyampaikan bahwa persoalan pers saat ini adalah etika pers itu sendiri, di mana banyaknya hoaks yang menjamur melalui sejumlah situs yang tidak kredibel. Hal tersebut harus menjadi tanggung jawab pers dalam menjaga kebebasan pers itu sendiri. Dari Jakarta, Aderi Pungki, Uca Fernandes, Metro TV.